sudah semakin dekat kita pada akhir Ramadan. Tentunya harapannya tidak hanya berhenti di Ramadan saja, kita berbuat baik, lalu beribadah dengan baik. Tapi setelah atau pasca Ramadan, mental kita tetap terjaga. Saya mulai dari Ustadz Azhari kalau begitu. Bagaimana caranya menjaga mental kita agar tetap menjadi pribadi yang baik pasca Ramadan ini? Nah, itu tuh ada prinsip bagus dari para sufi itu. Bahwa beribadah itu bukan karena ruang dan waktunya, tapi karena pemilik ruang dan waktu. Jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadhani. Apa bedanya? Hamba Ramadhani dia soleh, dia semangat beribadah karena Ramadannya. Tapi hamba Rabbani dia semangat bukan karena Ramadan, tapi karena Rabb. Makanya disebut hamba Rabbani. Baik Ramadan, di luar Ramadan, lebih-lebih Ramadan, dia tetap semangat. Tapi ini kan perlu latihan. Betul. Perlu latihan, perlu kita coba. Makanya para ulama sebelum Ramadan, orang-orang soleh dia sudah melatih puasanya sejak bulan Rajab. Sya'ban sampai Ramadan. Tidak ujuk-ujuk Ramadan. Mereka melatih ritual puasa di sejak bulan Rajab. Karena bagi mereka begini, beramal soleh di bulan Rajab. Rajab itu kata mereka bulan menyemai benih. Sya'ban itu bulan menyiram benih. Ramadan itu bulan memanen benih. Bagaimana mungkin kita bisa memanen di bulan Ramadan kalau kita nggak pernah nanam? Iya. Bagaimana mungkin kita bisa nyiram kalau kita nggak bisa nanam, nggak pernah nanam? Karena itu Syawal setelah kita manen, bagaimana kualitas panen itu kita tingkatkan. Makanya maknanya irtafa. Meningkat. Iya. Meningkat terus kualitas diri kita bagaimana Kiai agar tetap terjaga nih setelah Ramadan selesai. Walikuli ummatin mansakan. Allah ciptakan setiap umat itu ada manasiknya. Manasik itu metode cara ibadah. Orientasinya dia adalah liyazkurullah, untuk ingat kepada Allah. Jadi bagaimana mau ada peningkatan kalau hati kita masih kosong sama Allah? Jadi Ramadan pembekalan manusia yang pertama adalah ingat Allah. Setelah Ramadan masih nggak Allah di hati kita? Iya. Ini kan kadang-kadang begitu selesai Ramadan udah hilang tuh sama Allah. Hati kita udah hilang sama Allah. Yang ada contohnya habis Lebaran, habis sholat Id, ya kemudian habis kita yang namanya silaturahmi, mana yang kita kejar? Tempat hiburan. Oh iya, tempat pariwisata. Tempat pariwisata. Ya. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi apakah udah nyampe di sono kita ingat sama Allah? Nggak ada orang ke tempat pariwisata dia ingat, wah betapa indah ciptaan Allah. Ngomong sama beduk. Ngomong sama beduk. Nggak ada cerita yang begitu. Saya bilang saya mau ke tempat kesana nanti saya akan bertasbih kepada Allah. Betapa indahnya gunung ini, betapa bagusnya, betapa sempurnanya kau ciptakan. Nggak semudah itu engkau berkata. Nyampe di sono ngelihat makanan kuliner ini, kuliner itu, yang dikejar kulinernya. Yang dicari tempat di mana dia bisa bersenang-senang, akhirnya ngangkat lagi hawa nafsunya. Iya. Ketika gairah nafsunya timbul lagi, semakin jauh kepada Allah, semakin dia tenggelam lagi, jatuh lagi ke lebur yang lebih rendah. Makanya di situ kita jaga. Disuruh apa tadi? Puasa Syawal. Puasa Syawal. Biar ngerem ya. Ngerem. Tetap direm gitu. Tempat mampu yang namanya ibadat, kalau kita remnya pakai brake discnya, brake-nya kita biar bagus, ya selalu, maka supaya jangan sampai nanti loss begitu, begitu kita rem kan nggak langsung sekaligus mandek begitu. Iya. Nah itulah pentingnya puasa Syawal. Oke. Gusan. Ya, godaan orang Islam di Arab sama di Indonesia berbeda. Jadi kalau di Indonesia itu godaannya lebih berat. Karena memang ada adat istiadat untuk mengadakan lebaran dan silaturahim. Di Saudi nggak ada. Nggak ada. Di sana itu ya lebaran ya bersolat sudah selesai itu saja. Karena bagi mereka yang paling ramai adalah Idul Adha. Nah ini memang artinya setiap wilayah juga memiliki godaan sendiri-sendiri. Nah kita di Indonesia ini, umat Islam Indonesia mungkin godaannya di bulan Syawal itu yaitu silaturahim baik. Tetapi kalau kita misalnya sudah merasa sudah nggak ada lagi beban untuk puasa, akhirnya kita menghibah orang, ngomongin orang,
pamer dengan segala sesuatu karya-karyanya, membuat minder teman-teman alumni yang lainnya yang belum sukses dan sebagainya, itu kan menyakitkan itu. Nah, maka Teman-teman alumni ini maksudnya kumpul-kumpul sama kumpul-kumpul, teman-teman lama menunjukkan gitu ya. kesuksesan dan Iya. sebagainya. Kadang-kadang kan justru malah menyakitkan hati dan sebagainya. Iya, iya, Maka iya. perlu kita tata hati kita. Iya. Bagaimana caranya hati Ramadan itu ada di dalam hati kita. Ramadan kan hati kita, sehingga ketika kita di luar Ramadan pun kita masih merasa eman dalam bahasa Jepangnya itu kan ya, merasa sayang dengan tingkah laku yang kita lakukan. Kalau Iya. kemarin kan pada saat puasa, wah sayang nih dengan puasa saya kalau saya bohong. Betul. Sayang nih dengan puasa saya kalau saya sombong dengan yang lain, Iya. nanti hilang. Nah, Iya. begitu. Nah, maka cobaan orang Islam di Indonesia itu diantaranya adalah ketika pada saat silaturahim, mereka tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan hal yang sedemikian rupa. Dan yang kedua mungkin cobaan puasa Syawal itu jauh lebih tinggi cobaannya orang Indonesia daripada orang Saudi. Karena di sana kan nggak ada silaturahim, Oh, nggak iya. ada kuping gajah, nggak ada Kolang-kaling, kolang-kaling, nggak ada apa, sayur. lontong sayur kalau kita nggak makan, nggak menghormatin. Nah, kita kan ada di depan kita. Iya, iya. Nah, iya, iya. coba artinya pahalanya orang puasa Syawal Indonesia dengan pahalanya orang puasa Syawal di Saudi lebih banyak orang Indonesia. Iya, iya. Karena cobaannya jauh lebih tinggi. Iya, tapi boleh dong kita merayakan hari kemenangan itu boleh, boleh, kan? boleh, sangat boleh sekali. Karena artinya begini, walaupun tidak diajarkan di dalam Islam, tapi kalau itu untuk kebaikan kita semuanya, ada unsur kebaikannya, kan ada unsur silaturahimnya, Iya. ada unsur saling bertaruh dengan yang Iya, lain sebagainya, maaf-memaafkan. Iya. Iya. Apa salahnya? Iya. Jadi tidak semua yang bid'ah itu Iya. dilarang kan Iya, begitu. iya, Jadi iya. begitu. Makanya ketika kita merayakan kemenangan dalam Ya. perjuangan Ramadan ini, walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Yang tujuan esensinya adalah bukan nggak boleh kita merayakan hari kemenangan, hari raya itu dengan bersenang-senang, bukan nggak boleh. Tapi ada tidak lain tidak bukan mengagungkan Allah. Mampu nggak ketika hari raya itu kita mengagungkan Allah? Ya, ya. Iya. Maksudnya Kiai begini, yang menang tuh fisik kita, rohani Rohani kita sih kita. sebenarnya. Nah, ini kita bahas sebentar Oke. lagi. Merayakan hari kemenangan, tapi dilihat dulu yang menang fisiknya tetap bisa sehat setelah puasa, atau rohaninya kita memiliki mental baru yang menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.